القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khitan bagi laki-laki hukumnya wajib. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni yang artinya sebagai berikut. Khitan itu wajib bagi laki-laki. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Mughni Asy-Syahrul Kabir dari Alkitab Al-Arabi. Khitan sebagai kewajiban agama tidak hanya berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW yang beragama Islam, tetapi juga umat-umat sebelumnya, yakni Yahudi dan Nasrani. Maka tidak mengherankan beberapa pihak yang mengaku dari kalangan mereka masih memelihara tradisi ini hingga sekarang, meski tidak selalu dikaitkan dengan ajaran agama, melainkan sekedar untuk kebersihan dan kesehatan yang bersifat jasmani. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia pertama yang mendapatkan perintah untuk menjalankan khitan ketika usianya telah mencapai 80 tahun. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut, yang artinya Nabi Ibrahim alaihissalam khitan pada usia 80 tahun di sebuah tempat yang bernama Al-Qudum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikhitan pada usia yang cukup tua, Nabi Muhammad SAW lahir sudah dikhitan atas kuasa Allah sebagaimana dikisahkan dalam kitab Maulid Al-Barzanji karya Syekh Ja'far Al-Husain. Namun dalam kitab ini juga ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dikhitan pada hari ke-7 dari kelahirannya sebagai berikut, yang artinya Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan bersih dan sudah bersunat dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, harum, berminyak, dan bercelak kedua matanya dengan celak hasil perhatian Allah. Namun ada yang menyatakan bahwa beliau dikhitan oleh kakeknya setelah berumur genap 7 hari. Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanji dalam bukunya Maulud Al-Barzanji. Meski ada perbedaan di antara para ulama tentang kapan Rasulullah SAW khitan, kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa beliau telah dikhitan sejak kelahirannya. Salah satu dalil yang dijadikan argumen oleh mereka dalam hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai berikut, yang artinya, termasuk bagian kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan dan tidak seorang pun melihat auratku. Hadis riwayat At-Tabrani. Namun Rasulullah SAW sebetulnya bukanlah nabi satu-satunya yang dilahirkan sudah khitan. Ada 14 nabi lainnya yang juga sudah dikhitan sejak lahir. Jadi, jumlahnya ada 15 nabi, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Buzairami dalam sebuah kitabnya, yang artinya sebagai berikut. Ada 15 orang nabi dari kalangan nabi yang dilahirkan dalam keadaan terkhitan, yaitu Nabi Adam, Nabi Sid, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Su'aib, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman,
Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Handala bin Safwan, yakni nabinya pemilik sumur Ar-Ras, dan Nabi Muhammad SAW. Saya Sulaiman Al-Buzairami dari Al-Kutub Al-Ilmiyah. Dari kutipan kitab tersebut dapat disebutkan secara urut 15 nabi yang dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan sebagai berikut: Nabi Adam alaihissalam, Nabi Sid alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Su'aib alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Handala bin Safwan alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Dari daftar tersebut dapat dilihat bahwa para nabi yang sudah dikhitan sejak lahir tidak hanya Nabi Muhammad SAW saja yang diutus untuk menyampaikan agama Islam, tetapi juga nabi-nabi yang lainnya, seperti Nabi Musa alaihissalam yang diutus untuk menyampaikan agama kepada kaumnya Yahudi, dan Nabi Isa alaihissalam yang diutus untuk menyampaikan agama kepada kaumnya Nasrani. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah SWT, Khitan atau sunat sudah dilaksanakan sejak dahulu, dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama berkhitan. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi Ibrahim berkhitan di usia ke-80 tahun dengan menggunakan kapak. Khitan itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah. Rasul SAW bersabda, khitan itu wajib bagi laki-laki. Khitan tidak hanya berlaku bagi umat Nabi Muhammad saja, tetapi umat Yahudi dan Nasrani pun berkhitan, tetapi mereka sebagian besar tidak menjalankannya. Tujuan di syariatnya khitan adalah menjaga agar di sana tidak terkumpul kotoran, leluasa untuk kencing, serta menghindari dari najis. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa kesucian atau fitrah itu ada 5. Yang pertama adalah khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis, dan memotong kuku. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.